Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di Economic Zone. Kali ini kita akan membahas dan berdiskusi tentang teori permintaan, di mana teori permintaan merupakan bagian dari ekonomi mikro. Kira-kira pokok pembahasan apa aja yang akan kita bahas? Dalam teori permintaan, yang pertama adalah pengertian teori permintaan, yang kedua adalah fungsi permintaan, dan yang ketiga adalah hukum permintaan. Yang pertama adalah pengertian teori permintaan. Teori permintaan adalah teori yang menjelaskan adanya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang diminta dengan asumsi ceteris paribus. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang masih asing dengan kata-kata asumsi ceteris paribus itu apa? Kita akan bahas di slide berikutnya ya, teman-teman. Ini dia adalah ceteris paribus. Ceteris paribus adalah faktor lain selain harga dianggap tetap. Faktornya apa aja? Yang pertama adalah faktor harga barang lain yang meliputi barang substitusi dan barang komplementer. Yang kedua adalah faktor pendapatan yang meliputi barang inferior, barang esensial, barang normal, barang mewah, dan barang given. Yang ketiga adalah faktor selera, di mana selera ini memiliki sifat yang kualitatif. Selanjutnya adalah pembahasan dari harga barang lain yang meliputi barang substitusi dan barang komplementer. Yang pertama adalah barang substitusi atau biasa disebut dengan barang pengganti. Barang substitusi adalah barang yang digunakan dapat digantikan dengan barang lain yang fungsinya sama. Contohnya produk minuman aqua dan le mineral. Asumsinya, apabila harga aqua naik, maka permintaan le mineral juga akan meningkat karena konsumen ini mengetahui bahwa harga aqua ini naik, maka si konsumen ini akan beralih untuk mengkonsumsi le mineral karena mereka ini sama-sama produk dari minuman, hanya beda dari mereknya saja. Yang kedua adalah barang komplementer atau biasa disebut dengan barang pelengkap. Barang komplementer adalah barang yang digunakan bersama dengan barang lain, contohnya teh dan gula. Asumsinya apabila harga gula naik, maka permintaan teh akan turun. Selanjutnya adalah pendapatan. Perubahan pendapatan dapat menimbulkan perubahan terhadap permintaan barang. Sifat perubahan permintaan barang ini diakibatkan karena adanya pendapatan yang berubah. Yang pertama adalah barang inferior. Barang inferior adalah barang yang diminati oleh orang yang berpendapatan rendah. Asumsinya, jika pendapatan naik, maka permintaan terhadap barang inferior akan turun. Lalu, konsumen akan menggantikan dengan barang yang mutunya lebih baik. Contoh, semula ketika pendapatannya rendah, konsumen memilih mengkonsumsi ubi kayu. Namun, ketika konsumen ini pendapatannya naik, maka berganti untuk mengkonsumsi beras yang dianggap mutunya lebih baik. Yang kedua adalah barang esensial atau barang pokok. Barang esensial adalah barang yang sangat dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari dan tidak bergantung pada pendapatan. Asumsinya ketika pendapatan naik, maka permintaan barang esensial itu akan tetap. Contohnya beras, kopi, dan gula. Jadi berapapun pendapatannya, mau pendapatannya naik atau pendapatannya turun, barang esensial ini permintaannya ini akan tetap karena barang esensial ini adalah barang kebutuhan pokok yang mau tidak mau ini harus dipenuhi dalam sehari-hari. Selanjutnya adalah barang normal. Barang normal adalah barang yang elastis dan berpengaruh terhadap perubahan permintaan dan pendapatan. Asumsinya ketika pendapatan naik, maka permintaan barang normal juga akan naik. Contohnya sepatu, baju, dan tas. Selanjutnya
adalah barang mewah atau biasa disebut dengan barang superior. Barang mewah adalah barang yang dibeli ketika pendapatan relatif tinggi. Asumsinya ketika pendapatan naik, maka permintaan barang mewah juga akan naik. Contohnya emas, intan, dan berlian. Nah, barang mewah ini dibeli setelah memenuhi kebutuhan pokok. Yang selanjutnya adalah barang given. Barang given adalah barang yang permintaannya meningkat ketika harga naik dan permintaannya akan turun ketika harganya turun. Contohnya itu adalah barang antik. Yang selanjutnya adalah fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah suatu persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dan semua faktor lain yang mempengaruhi. Dapat dirumuskan, fungsi permintaan adalah QD X sama dengan fungsi dari PX, PY, Y, dan T, di mana QD X adalah jumlah barang yang diminta, PX adalah harga barang itu sendiri, PY adalah harga barang lain, dengan asumsi ceteris paribus, Y adalah pendapatan dengan asumsi ceteris paribus, T adalah tes atau selera dengan asumsi ceteris paribus. Karena PY, Y, dan T adalah asumsinya ceteris paribus, di mana merupakan faktor lain yang mempengaruhi namun dianggap tetap, sehingga fungsi permintaan dapat dirumuskan menjadi QDX sama dengan fungsi dari PX, atau jumlah barang yang diminta sama dengan fungsi dari harga barang itu sendiri. Untuk selanjutnya adalah hukum permintaan. Hukum permintaan menjelaskan bahwa apabila harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Dengan kata lain, hukum permintaan ini bersifat negatif. Nah, itu sekian pembahasan teori permintaan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua, dan kita dapat belajar lagi di teori ekonomi dengan topik pembelajaran yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.